Bagaimana jika sedang mempelajari ilmu kedokteran, mahasiswa kedokteran lalu ada ikhtilat, bahkan bersentuhan dengan non mahram pasien dokter atau sesama teman dalam rangka belajar pemeriksaan? Ya, bagaimana dengan ilmu kedokteran? Jawabannya memang ya, kita hidup di negara Indonesia yang tidak 100% menerapkan syariat Islam. Ya, ini jangankan ilmu kedokteran, semua kuliah juga ikhtilat ini. Ya, kuliah negeri ikhtilat, campur baur dan sebagainya. Di kantor juga campur baur dan sebagainya. Ya. Bahkan bersentuhan dengan non mahram pasien. Ya iya, ya kadang-kadang ya bersentuhan dan sebagainya. Ya, kadang-kadang kita tidak kadang-kadang kita bahkan kalau membantu melahirkan kita pegang aurat besar. Ya, melihat dan sebagainya, bantu melahirkan ya. Saya juga dulu begitu. Ya, bagaimana lagi istilahnya? Ya, bagaimana hukumnya? Maka hukumnya ini dalam ilmu Islam kita kan mempertimbangkan maslahat dan mafsadat. Ya, mempertimbangkan ya, kita mempertimbangkan, atau dalam kaidah fikih ada namanya irtikabu akhafud dararain, memilih dua madarat yang paling ringan. Irtikabu akhafud dararain ya, atau mafsadatain. Ya, memilih dua mafsadat yang paling ringan ya. Atau kaidah-kaidah yang lain banyak, daruratu tubihul mahzurat, ini kan darurat ya, darurat kita kita boleh kalau dia darurat ya, ada pasien kecelakaan dan sebagainya itu kan, darahnya hilang, mau pasang infus bukan mahram, maaf gitu, nggak bisa ya dan sebagainya. Sehingga kalau sesuatu itu kita nilai dari bagaimana hukumnya, dari bagaimana golibnya ya, kita lihat bagaimana golibnya, dia bikin masalahnya lebih banyak apa enggak. Kalau memang dia misalnya enggak boleh belajar ilmu kedokteran karena ikhtilat, kemudian enggak ada orang yang belajar ilmu kedokteran sedikit, nih gimana yang ngobatin siapa? Enggak ada kan? Ya, sebagaimana dengan kasus misalnya banyak yang bertanya, ini perempuan bekerja misalnya kan. Ya, perempuan boleh bekerja, bahkan ada beberapa keadaan yang perempuan harus kerja. Ya, contohnya misalnya bidan perempuan, ya harus kerja bidan perempuan. Jangan sampai masuk rumah sakit pas melahirkan disambut bidan laki-laki, repot ini, gitu. Ya, bahkan harus ada bidan wanita, harus ini masalahnya besar ini. Ya, ada SPOG perempuan harus ada. Ya, masalahnya besar. Jadi sesuatu itu ditimbang dari mayoritas pekerjaannya tersebut ya. Dan hampir semua pekerjaan demikian. Ya, kecuali kalau zatnya itu yang pekerjaan utama tersebut adalah dia haram, ini tidak boleh, pemungut pajak dan sebagainya tidak boleh. Ya. Ya, enggak boleh, misalnya karyawan bank ribawi enggak boleh juga, karena zatnya itu ya, zatnya ngobatinnya itu enggak boleh ya, karena zatnya ini enggak boleh, kecuali kalau dia bukan zatnya.